Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kalam asal dan bicara. Kalam adalah ilmu yang mempermasalahkan kalam kata-kata Allah. Ada menganggapnya sebagai pembahasan kata-kata manusia. Ilmu kalam membahas iman dan akidah Islam dari berbagai aspek, membuktikan keabsahan akidah pokok dan menjawab keraguan terhadapnya. Dalam konteks ini, ilmu kalam mengidentifikasi sifat-sifat Tuhan, menjelaskan Rasul Tuhan, dan membela akidah kemaniyah. Nama ilmu kalam membahas tentang kalam Allah dan isu-isu yang muncul berkembang dalam umat Islam serta meningkatkan fokus pada aspek-aspek tertentu oleh ulama mutaakhirin dalam ilmu pengertian tasawuf. Yang kedua yaitu bukan ilmu kalam dengan tasawuf. Al-Ghazali memainkan peran penting dalam menunjukkan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, akan membantu menyatukan aspek-aspek intelektual dan spiritual dalam pemahaman agama Islam, di mana dia lebih dikenal sebagai seorang sufi daripada mutakallim ahli ilmu kalam. Al-Ghazali menggarisbawahi keterbatasan ilmu kalam dan berpendapat bahwa kalam tidak dapat mengatakan manusia menjadi sementara kehidupan sufi dapat melakukannya. Ilmu tasawuf memiliki beberapa peran dalam hubungannya dengan ilmu kalam. Satu, memberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam terdapat kalam melalui hati, membuat ilmu ini lebih terasa dan teraplikasikan dalam perilaku, sehingga ilmu tasawuf dapat mengerti ilmu kalam. Dua, memberikan ilmu tasawuf yang bertindak sebagai penggali terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta mempelajarikan dari yang tidak sesuai dengan Islam. Kita memberi kesadaran ilmiah dalam peribatan alam yang cenderung menjadi ilmu yang terlalu rasional. Dan ilmu tasawuf memberikan dimensi rohaniah dan kesadaran spiritual sehingga menjadikan ilmu dari dialektika keislaman tanpa sumber dari.
Pertama dalam hal teknologi, universal dianggap lebih mengandalkan industri dan pengalaman visual sementara pesawat lebih fokus pada industri tradisional. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pesawat dan laut dalam tradisi bisa tidak selalu pesawat mengetahui menggunakan itu yang menyebabkan kemajuan dari keduanya dalam pemanggilan mereka. Kalau menggunakan pengalaman pribadi dan dapat sebagai sumber pengetahuan yang membuatnya menjadi pilihan atau inspirasi yang sedang keduanya subjektif dan sulit diungkapkan dalam bahasa. Sebenarnya masing-masing dari ketiga ilmu ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, tapi mereka semuanya membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan ketuhanan. Satu adalah yang membahas tentang sifat-sifatnya serta sifat-sifat yang mungkin ada padanya. Dua satu yang mempelajari cara dan jalan untuk mendekati diri Allah sehingga seseorang dapat memiliki hubungan langsung dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Filsafat sebagai pandangan hidup individu atau masyarakat yang mencakup pemikiran tentang alam, manusia, Tuhan dan berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tadi di sekitar slide 3 atau 4 yang dibahas ada yang kaitan antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf berdasarkan ulama sufi. Coba buka dulu. Enggak, pokoknya bunyinya filsafat iluminasionis. Filsafat iluminasionis itu filsafat yang itu apa? Coba bisa dijelaskan filsafat iluminasionis. Ini filsafatnya apa? Boleh dijelaskan lagi? Kan kalau ini Iluminasionis. Ya, Sofi. Filsafat iluminasionis juga dikenal sebagai zaman pencerahan. Adalah teori dalam sejarah pemikiran filosofis yang terjadi pada abad ke-17 hingga ke-18.
Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi. Orang saya kecil luar biasa ya. Belakang ya, lagi belakang. Karena dari sejarahnya itu perbuatan administrasi, maka yang disebut dengan ilmu alam, ilmu hukuman. Karena itu juga sekarang filsafat. Filsafat itu sumber dari sumber pengetahuan. Filsafat itu metode untuk berpikir. Jadi orang dulu itu bisa menjadi kota dari sana dari situ. Nah itu filsafat pertanyaan. Kalau mungkin bukan bertanya filsafat. Terus pasal itu kayak tindakan ya. Jadi contoh ya, ada orang itu begitu, terus cerita sama dia, saya ini disitu, terus saya jangan bilang, oh bilang, saya begini kan mau bilang, karena kok bukan kamu sana, bukan kamu yang tidak bicara kalau untuk ini meliput, makanya pasal itu tidak bisa diurus. Yang ketiganya itu membahas tentang filsafat yang mengenal filsafat kan katanya tadi dia berpikir untuk pikiran itu sendiri akal manusia kan tidak ada habisnya. Jika kita cuma berpikir tanpa ada landasan dasar atau yang lain itu akhirnya bisa lupa. Nah, kan ada yang pernah bilang kalau mikir filsafat itu bisa dibilang kalau dia itu ateis. Contohnya sepupu Nuril, namanya Kamari, dia selalu mengotak-atik tentang kehidupan, mengotak-atik tentang asal-usul. Dia selalu belajar tentang filsafat. Nah, orang seperti itu yang tahu nggak sih maksudnya? Terus dalam Islam sendiri ada batasan, misalnya orang yang diperbolehkan untuk berpikir bahasanya sampai mana seperti katanya
berpikir dalam Islam itu misalnya orang ini ilmu rumahnya segini tidak boleh mungkin ini tidak boleh melebihi ya tetap harus bisa bertanggung jawab kan kan itu saya belum uji jadi masih saya jadi kayaknya sesuai ilmunya masing-masing gitu. Kan saya ada kak, saya jawab ada. Kalau dipikir-pikir terus ya mas. Itu nggak bakal nyambung. Pulang-balikan. Tapi ada namanya orang yang ambil filsafat tapi masih sekolah kemasukan. Kalau nanti asal Indonesia, ini berarti asal Indonesia buat negeri ada ilmuwan yang satu. Kan dengan ilmu sih. Lagi ini jadi ahli filsafat. Kan dia teman mondok itu kan Islam. Kita tahu bagaimana orangnya. Tapi kita kemudian penambahin kalau saya pribadi ya mas ya sejauh pembelajaran saya sekaligus pengalaman saya berteman dengan orang-orang yang filsafat itu juga bukan masalah mas andai kalau imannya sendiri ilmu tauhidnya sendiri berjalan tadi sampai bilang juga akalnya manusia tidak terbatas akal manusia itu terbatas dan dalam kalau seandainya mereka mau berpikir baiknya mereka tetap punya landasannya sendiri jadi tidak hanya menggunakan akal pikiran mereka yang sendiri. masih memperkuat iman. Jadi kalau baiknya ya kalau kita mau berpikir itu tetap berlandaskan ya hukum fikih Quran, hadis, ijma, qiyas seperti itu. Jadi tidak hanya segala doktrin yang ada di pikirannya. Tapi seperti itu. Yang saya maksud dalam konteks pikiran manusia kan masalah dimensi. Misal sedang kita ingin misalnya ingin pergi ke Jakarta untuk apa fisik kita tubuh kita sendiri mau ke Jakarta tentunya perlu usaha dan ada waktu dan perjalanan tersebut waktu berapa tapi ketika pikiran kita yang balik kita tahu berimajinasi sekarang kan bisa mengerjakan mata berimajinasi bahwa kamu sekarang ada di dunia yang saya waktu itu bukan masalah pemikirannya batasan dimensi ruang dan waktunya Itu kalau begitu ya nggak akan menemukan cara yang benar kan sampai bilang
berpikir, oh ya, di sini kan memungkinkan ada berbagai macam cara kan. Nah, semisal kalau satu cara yang sampai bayangkan itu sampai landaskan ke fasilitas yang mungkin terjadi. Nah, sampai saat ini, semisal kalau sampai tadi kan kalau pengen pergi ke Jakarta, oh Jakarta, saya punya beberapa opsi untuk pergi ke Jakarta. Bisa naik bus, motor, jalan, musafir, KAI, apa saja. Nah, landasan yang saya masukkan tadi kalau semisal untuk ke Jakarta bisa ditulis di Al-Quran, di Al-Quran saja. Kalau yang tadi sampai dikatakan dimensi, ya ada banyak sekali kemungkinan mas. Dan apa ya namanya? Yang kan sampai akan terus bertanya. Kalau semisal kan andaikan lagi kalau sampai misalkan memilih memakai jalur bus ya, jalur bus terus ada kemungkinan lain lagi kalau di kota ini kemungkinan transit seperti ini. Ya akan ada terus selalu ada faktor X-nya itu mas. Dan pikiran kita otomatis akan menimbulkan pertanyaan. Ya pertanyaan juga dan juga solusinya sendiri. Ini nggak tahu kita itu benar apa enggak ya. Kalau Mas Kadir sendiri termasuk orang-orang yang berpikiran ada awal ini, misal percaya nggak bahwa mesin waktu itu akan ditemukan di masa depan? Tidak mas. Karena saya sendiri kita nggak bisa, karena tidak pernah sama sekali disebutkan ataupun ulama lain yang ulama Islam ya yang dalam itu Nahdlatul Ulama yang punya pemikiran seperti itu. Itu sudah semua biasa. Maaf.